Indonesia dikumpulkan ya, dengan satu tujuan sederhana, yaitu agar para petinggi polisi dan TNI ini mengerti kondisinya, yang tidak hanya mendengar melihat dari siaran televisi, siaran YouTube, ya, siaran Instagram, bukan dari situ, tetapi dia dapat melihat secara langsung tentang pembangunan IKN ini. Ya, jadi, tapi yang saya heran, mengapa hanya polisi dan tentara, tidak pejabat-pejabat, misalnya Diknas, Dikbud, ya, lalu kantor-kantor perindustrian, itu kan mestinya juga perlu. Tapi saya berpikirnya sederhana sekali, karena para petinggi kepolisian dan tentara itu merupakan kekuatan yang dapat digunakan oleh presiden. Apalagi presiden juga boleh dikatakan sebagai panglima tertinggi dari angkatan itu. Pembangunan IKN memang sungguh luar biasa. Presiden Joko Widodo juga langsung memonitor perkembangannya, mulai dari awal sampai dengan terakhir-terakhir ini, sekalipun belum selesai tuntas. Sebab belum ada penghuninya juga. Jadi yang namanya ibu kota bukan hanya istana, ya, tetapi juga harus ada rumah-rumah untuk penghuni masyarakatnya. Gitu. Nah, Presiden Joko Widodo sejak dari awal survei sampai tahun 2023 itu ternyata meninjau, melihat perkembangannya itu sampai 23 kali. Nah, pada tahun 24 ini kan beliau berjanji akan mengantor, mengantor gimana sih? Akan berkantor ya di IKN, Ibu Kota Negara. Dan pada saat ini, pada tahun 2024, Presiden juga sudah boleh saya katakan 3 kali ke kantor IKN. Ya, pada saat jelang upacara bendera ya, tentang peringatan proklamasi Republik Indonesia, ya, itu dia datang. Dia juga langsung memimpin ya, upacara di sana. Dan yang paling terakhir di bulan September ini, ya masih dalam minggu-minggu ini, dia langsung datang ke kantor IKN untuk berkantor. Ya, dan di sana pada pertama kali hadir itu langsung mengajak para petinggi Polri dan TNI, mulai dari Panglima, Kapolri, hingga kejadian ya Kapol Kres gitu ya. Itu seluruh Indonesia dikumpulkan ya, dengan satu tujuan sederhana, yaitu agar para petinggi polisi dan TNI ini mengerti kondisinya, yang tidak hanya mendengar melihat dari siaran televisi, siaran YouTube, ya, siaran Instagram, bukan dari situ, tetapi dia dapat melihat secara langsung tentang pembangunan IKN ini. Ya, jadi, tapi yang saya heran, mengapa hanya polisi dan tentara, tidak pejabat-pejabat, misalnya Diknas, Dikbud, ya, lalu kantor-kantor perindustrian, itu kan mestinya juga perlu. Tapi saya berpikirnya sederhana sekali, karena para petinggi kepolisian dan tentara itu merupakan kekuatan yang dapat digunakan oleh presiden. Apalagi presiden juga boleh dikatakan sebagai panglima tertinggi dari angkatan itu. Ya, jadi ya mau nggak mau mereka lah yang diundang ya, untuk mengetahui secara persis. Tentu para petinggi polisi dan tentara itu akan kagum
ya, melihat perkembangan pembangunan IKN yang begitu cepat. Taruhlah berapa tahun ya, 2 tahun pembangunan, tapi itu sudah terselesaikan gedung-gedung, ya, istana Garuda, istana negaranya, itu sudah bisa. Nah, sehari berikutnya Presiden juga langsung melakukan sidang kabinet paripurna yang boleh dikatakan paling terakhir, karena memang masa jabatan Presiden tinggal hitung hari, ya, tidak sampai 40 hari ya, masa kepresidenannya. Nah, waktu itu dihadiri oleh Wakil Presiden dan para menteri dan badan-badan yang berhubungan dengan kekabinetan itu. Nah, dari situ jelas sekali bahwa Pak Presiden ingin menunjukkan bahwa istana atau ibu kota negara, ibu kota Nusantara itu betul-betul sudah jadi. Ya, dengan demikian dunia tahu bahwa tentang pembangunan IKN, ibu kota negara, ibu kota Nusantara itu betul-betul sudah jadi karena dapat dimanfaatkan, ya, dapat dipakai untuk mengarahkan para petinggi tentara dan polisi, ya, agar dapat menjaga stabilitas, agar menjaga keamanan, apalagi nanti dalam situasi pemilu kada yang serentak di bulan November itu. Dan pada saat itu Presiden Joko Widodo sudah selesai, sudah lengser dari keprabonnya, ya, sudah digantikan oleh presiden terpilih gitu, ya. Jadi dia memberikan pesan-pesan untuk menjaga, ya, kesatuan kepada para polisi. Kalau untuk yang kabinet, ya tentu tentang program-programnya. Dia juga menjelaskan bahwa sampai 20 Oktober dia akan melakukan tugas-tugas berkantor di IKN, baik itu tugas kunjungan ke daerah atau ke tempat lain, semua dilakukan dari istana atau dari IKN itu. Nah, bukan hanya 2 hal itu saja, tetapi beliau juga meresmikan tentang hotel yang berkapasitas 191 kamar itu. Nah, ini semua menunjukkan juga bahwa pembangunan di IKN sudah betul-betul siap untuk ditempati oleh siapapun yang nanti menjadi pejabat negara atau orang nomor 1 di Indonesia, yaitu presidennya. Ya, bisa juga dengan wakil presidennya untuk berkantor di IKN. Ya, tapi menurut saya ya tentu saja tidak mungkin beliau akan berkantor agak lama di sana karena belum ada masyarakatnya. Penduduk yang berjalan-jalan itu juga belum ada. Jadi masih banyak orang yang melakukan pembangunan fisik, ya. Jadi baru ke situ. Ya. Jadi dengan demikian setidaknya Pak Presiden menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, yang kedua juga menunjukkan ke masyarakat internasional, masyarakat dunia, bahwa pembangunan ibu kota Nusantara itu sudah jadi dan sudah siap dipakai untuk berkantor dan sudah bisa dipakai untuk melakukan sidang kabinet. Nah, dan itu semua tentu dunia melihat bahwa betul-betul istana atau ibu kota Nusantara itu sudah dapat ditempati, sudah dapat dipakai untuk bekerja para pejabat negara nantinya. Ya, dan ini boleh jadi, ya, kalau mungkin Presiden selama taruhlah 30 hari ke depan ini ada beberapa menteri yang tidur di situ, ya,
istirahat dan berkantor di IKN tentu akan lebih semarak jika dibanding hanya presidennya sendiri yang ada di kantor IKN itu. Dan siapa yang menemani? Ya, yang menemani banyak orang kan, karena masih banyak masyarakat atau tenaga-tenaga pekerja yang melakukan tindakan-tindakan pembangunan IKN itu. Ya. Dan kemarin Presiden juga sempat melakukan groundbreaking tentang ibaratnya mall lah, ya, jadi pasar untuk ada di IKN. Ya, dan pembangunan IKN memang betul-betul sungguh luar biasa, karena hotel yang dibangun pun juga dalam waktu relatif singkat. Ya, dan ini semua menunjukkan adanya komitmen, karena Presiden berkali-kali berkunjung ke sana untuk memantau perkembangan pembangunan IKN itu sendiri. Tapi beliau juga sadar bahwa pembangunan IKN secara utuh tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun. Bisa jadi 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Karena ya untuk memindahkan ASN, ya, memindahkan pegawai negeri yang sampai 1000 orang itu belum bisa terwujud sampai hari ini. Ya, itu artinya ya IKN masih belum bisa didukung ya, oleh tenaga-tenaga profesional di bidang administrasi, ya, di bidang kepegawaian, karena nantinya mesti semua harus pindah ke sana ya, untuk mendukung istana negara, ya, istana kepresidenan itu. Dan yang lebih penting lagi, pembangunan IKN yang sudah menggaung secara internasional ini betul-betul kembali saya katakan itu menjadi mercusuar Indonesia yang bisa dikagumi oleh anak bangsa, karena pembangunannya boleh dikatakan tidak melibatkan dari pihak asing lah dana-dananya, ya, tapi semua masih dari dalam negeri sendiri, dan banyak memang masyarakat yang memiliki kekayaan, yang memiliki sumber dana untuk turut membangun ya, pembangunan seperti hotel, seperti rumah belanja atau pasar atau mungkin mall itu, dan itu semua dilakukan dengan presisi yang luar biasa, dan Presiden selalu mengawasi. Dan pernah berkata kan Presiden, selepas dia lengser ke Prabom, selepas dia turun dari jabatan Presiden, ia tetap ingin mengikuti tentang perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Oke, sampai di sini kita berjumpa pada kesempatan yang berbeda. Bye-bye.